الإسلام والمسلمين الإمام أبو حامد الغزالي التوسي ابن محمد ابن أحمد النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري رضي الله عنهم وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت. Ya, betul. Wa huwa al-murad bi qawlihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang di atas sebelumnya adalah adabnya siang itu jangan banyak tidur, tidak banyak tidur agar merasakan lapar dan dahaga itu, karena itu yang dapat dirasakan nafsu itu, kekuatan nafsu itu menjadi melemah. Pada saat itu hati menjadi jernih. Nah, sehingga terus menerus setiap malam kadar kelemahan itu terus menurun sehingga ringan, ya, tahajudnya dan zikirnya. Maka boleh jadi syaitan tidak lagi mengerumuni hati orang yang berpuasa, ya, kemudian dia dapat melihat malakutus sama, ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu ini manusia nih, dia punya zat dan dia punya sifat dan dia punya af'al, punya perbuatan. Ya, zat manusia ini ada dan sifat-sifatnya berdiri di zat tersebut. Dan manusia punya perbuatan. Dari perbuatan ini manusia punya karya, punya karya cipta. Ini kan alat, semua ini kan bikinan orang. Kita ngelihat bikinan orang ini cakep, begitu ngelihat ini, masya Allah, kebayang tuh. Ini kan muluk nih, ini muluk artinya zohir. Kebayang yang nggak kelihatan di sini siapa yang bikinnya itu? Orang mana nih yang bikin? Mesti begitu. Ya, ini yang dilihat infial, namanya karya. Infial itu mutawa'ah dari fi'il, ciptaan. Ya, hasil ciptaan, hasil perbuatan. Ini kita kan begitu melihat dia ini ciptaan. Kan yang ingin kita ketahui siapa yang bikin. Halus mentangannya ya, sifatnya itu kan. Penniat orangnya itu zatnya. Mesti begitu. Wah, ini meja cakep amat ya. Tuh. Ya, mata kita ngelihat ini, tapi pikiran kita, batin kita ngelihat perbuatan orang. Kalau makin halus, masya Allah. Di mana orang itu? Nah, itu yang kita lihat ciptaan, tapi kita melihat siapa yang bikin. Ini orang nih. Nah, manusia. Yang namanya manusia ya, ini semua manusia nih.
Zatnya sifatnya fiilnya, ini ciptaannya. Nah, manusia dengan manusia ini dengan ciptaannya adalah infial karya Allah. Ya, berarti Allah punya fiil, punya sifat, punya zat. Ini Allah. Tuh. Manusia dengan ciptaannya, dengan karyanya, itu adalah infial, ciptaan Allah. Nah, maka ketika kita melihat manusia dengan ciptaannya, melihat infial nih, yang kita kebayang adalah fiil Allah. Nah, ini disebut muluk. Fiil Allahnya ini disebut malakut. Itu. Bahkan kalau secara detail sifatnya jabarut, zatnya lahut. Mereka membuat istilah seperti itu di dalam tasawuf. Ketika kita membaca tasawuf ada istilah muluk, malakut, jabarut, lahut. Sebetulnya yang ingin dijelaskan, muluk itu adalah ciptaan manusia dengan karyanya, manusia dengan perbuatannya. Ya. Misalnya manusia jahat kepada kita, kan, melakukan kejahatan. Jangan yang enak-enak, yang nggak enak. Contoh mah. Ya. Nah, kan ini infial, ini kan perbuatan manusia nih. Hasilnya nyakitin, itu kan karyanya itu. Ya. Nah, karena manusia dengan perbuatannya, hasil perbuatannya itu adalah ciptaan Allah. Berarti di belakang, ya, ini infial Allah nih. Berarti di belakang itu adalah ada fiil Allah. Nggak ada manusia yang jalan sendiri. Allah, sebentar, lah, gua sampai, ya, nggak gua perhatiin itu manusia nyelonong, dia berbuat jahat, kan nggak ada. Tetap atas kehendak Allah yang Allah tidak sukai. Itu Allah tidak sukai. Allah naruh syariat, naruh aturan. Ini yang gue sukai nih, ini yang gue sukai. Gitu. Kedua-duanya ciptaan Allah. Iblis siapa yang nyiptain? Iblis ngegoda dengan kekuatan dari siapa? Kalau saya tanya, berarti yang goda siapa? Nah, kan gak boleh ngomong Allah kan? Gitu. Kita terikat dengan bahasa syariat, adab dan adabnya. Yang jelek dari kita, yang bagus dari Allah. Bagaimana logikanya? Yang jelek dari kita, berarti kalau belum Allah kasih baik, itu namanya jelek, padahal ciptaan Allah. Paham? Dan Allah ngasih nama untuk yang cakep-cakep, aulia, muqarrabin, muttaqin, muhsinin, mukhlasin. Ya, itu nama dari Allah tuh. Shadiqin, siddiqin. Gitu. Itu yang namanya yang cakep-cakep, perbuatan dari batin tuh. Itu. Yang jelek, munafikin, fasikin, kafirin, kadzibin. Gitu. Semuanya untuk menunjukkan kesempurnaan Allah, bahwa enggak ada yang enggak Allah. Dan itu penjelasan tentang keesaan ketunggalan Allah. Itu. Nah, maka manusia ini manusia ketika kita melihat orang lain, kan manusia sama kita, kudu menyadari itu.
Kalau ngelihat ada orang berbuat buruk, jangan rumahnya ngingkarin banget. Ada ya orang yang kayak gitu. Nah, yang kayak ngomong begitu itu juga ada. Lu kan gitu. Jangan. Nah, di situ rahasia kenapa para nabi, para wali bukan suka dekat dengan orang yang buruk-buruk. Aman, depan ini, kan, depan. Fadhal. Sekarang depan. Nah, disinilah ketika orang manusia rohani, ini semuanya tanda kutip istilah ya. Manusia rohani ini yang sedang dibangun dengan misi Islam. Gitu. Ya. Ketika manusia rohani itu ya hidup, artinya sempurna, maka batinnya, rohaninya manusia itu ini ngelihat alam malakut. Nah, kita ini ngelihat perbuatan muluk ini, yang dilihat adalah alam malakut. Mesti ada hikmahnya. Karena kemarin di Aceh tsunami berapa ribu nyawa itu pada potes, pada patah plak. Siapa yang bikin? Wow, itu kejujuran alam semata. Lah, iya. Mau semata, mau dua mata. Nah, ini juga Ahlussunnah wal Jamaah pendapatnya, dan tasawuf berdiri di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syariat cuma memberikan aturannya. Kalau kamu dijahatin itu Allah akan ampun dosamu. Nanti orang itu akan diberi hukuman oleh Allah. Kalau gibah, ya itu dia makan darah kamu. Kan nggak kelihatan makan darah, kan kotor berarti. Nah, kamu nanti di akhirat, ya, kebaikan dia diberikan ke kamu, dan kalau kurang, keburukan kamu dikasih ke dia. Kan syariat. Ya. Padahal maksudnya adalah lihatlah itu perbuatan Allah. Ngelihat malakut. Nah, Lailatul Qadar itu satu ibarat, satu simbolik, ya, satu istilah tentang malam yang di dalam malam itu tersingkap sesuatu yang bersifat malakut. Gitu. Apa rasanya orang yang mendapat Lailatul Qadar itu? Dia merasakan bahwa dirinya, ya, tidak memiliki kekuatan dan daya sedikit pun, dan dia merasa bahwa wujud dia adalah segala perbuatan dan kenikmatan yang diberi adalah penjelasan tentang sifat fi'il dan sifat Allah. Itu yang dirasa, ya, itu yang dirasa. Sehingga tidak ada pengakuan, zatnya tidak diaku, sifatnya tidak diaku, fi'ilnya tidak diaku, hasil perbuatannya tidak diaku, karena semua dia adalah ciptaan Allah. Itu yang dilihat oleh dia, Allah. Makanya begitu habis sembahyang, orang yang tersingkap malakut, astagfirullahaladzim, ya, karena tubuh ini hidup dan terus mengaku. Nafsu namanya. Kalau gak ada gua, iya orang begitu. Ya. Ini negara ini kalau gak ada gua, bosan. Kampung ini kalau gak ada gua, ya, lu kalau gak ada gua, ngapa?
Inilah maksud inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran secara fisikal, bahwa Al-Quran itu adalah secara maknawi hidayah, panduan, katalog manusia rohani, hidayah ruhiyah, hudan lil muttaqin. Lewat Al-Quran petunjuk makan minum, bukan, tapi petunjuk ya ma'rifat kepada Allah, karena ibadah itu ma'rifat. Petunjuk pembangunan manusia rohani itu diturunkan di mana? Di dalam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu pakai diturunkan di situ? Itu kan isyaratnya luas sekali. Lailatul Qadar itu bukan malamnya yang Qadar itu kan agung. Maka saya kan udah ada baca kan waktu sebelum Ramadan tuh rahasia Lailatul Qadar, ya, antara ibarat dan isyarah kaum sufi. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Apakah yang mendapat pahala 1000 bulan itu malam apa orang? Orang, masa malam? Yang mendapat pahala 1000 bulan malam apa orang? Orang. Ya. Dapatnya di satu malam, malam yang qadar. Qadar ini azim, syarif. Ya, qadar itu agung, mulia. Malam apa orang yang mulia? Hah? Malam. Malam apa ya? Orang. Seperti qoma al-lailu, sembahyang malamnya. Siapa yang sembahyang? Lail malam sembahyang. Soma naharuhu, puasa siangnya. Siapa yang? Ya. Al-lailah qadruha, siapa yang? Ya. Yang mulia. Orang yang udah puasa, yang menahan nafsu, yang sudah membetulkan hidupnya untuk Allah. Terakhir, iktikaf menjauh dari orang. Qadar sudah azim, syarif. Nah, dia tiba-tiba merasa satu malam, Allah, ya, wujudku, sifatku, fiilku dan perbuatanku semua adalah perbuatan Engkau yang datang dari sifatmu dan berdiri di zatmu. Allah, nggak ada dia. Itu namanya Lailatul Qadar. Dan mereka para aulia tiap saat merasa begitu. Nah, dalam keadaan begitu, ketika dia ibadah, tinggi sekali pahalanya. Ya. Karena nggak ngaku, nggak ada pengakuan. Itulah fana. Ba'da tahqiqil ubudiyah fi dawamil amal, bahwa fana. Setelah dia meraih sifat kehambaan dan bidawamil amal, di dalam amal yang lurus terus untuk Allah, itulah namanya fana. Nah, fana itu jangan dibayangin udah langsung. Itu bukan fana. Fana itu justru dia mencapai tingkat kesadaran yang sangat tinggi sekali, sampai dia sebetulnya di sisi Allah tinggi tapi tawadu. Itu fana, nggak jeraka-jeraget kayak ya, mentang-mentang punya ilmu, mentang-mentang punya amal, mentang-mentang ada keturunan, mentang-mentang punya duit, mentang-mentang punya pangkat. Nah, itu tidak fana.
Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, dia seorang faqih 4 mazhab, seorang fasir, ya, seorang muhaddis, seorang ahli sejarah, ahli astronomi, astrologi, ahli, kalau sekarang disebut ahli sosiologi, ahli psikologi, ahli sejarah, sufi, aulia, minal kutub wa ahli diwan, ya, dan semua gelar itu tiap malam itu nggak berhenti menangis sampai subuh. Ya. Kenapa? Karena dia melihat anugerah Allah begitu banyak, sampai nggak kuat berdiri. Ini saya mau diapain? Gitu. Makanya namanya sampai sekarang susah itu dihilangin, karena terlalu tawadu kepada Allah. Ya, wa man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Nah ini Lailatul Qadar itu. Lah bukan Lailatul Qadar malam-malam angob masuk ke bangbung. Wah, masuk Lailatul Qadar gua. Ya. Ke bangbung apa namanya? Ke bangbung apa bumbang? Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatun minat ta'am fa huwa anhu mahjubun. Barang siapa yang menjadikan di antara hati dan dadanya, di antara hati dan dadanya, artinya tubuhnya ini, ya, itu tempat makanan. Jika tubuh ini yang membungkus roh ini, tubuh yang membungkus roh ini dipenuhi makanan, maka dia dari Allah, mahjub dari Allah. Wa man akhla ma'idatahu, barang siapa yang ngosongin perutnya, fala yakfihi dzalika li rabbil hijabi ma lam yakhlu himmatuhu min ghairillah, maka itu tidak cukup, ya, untuk mengangkat hijab selama dia belum memurnikan himmahnya dari selain Allah. Barang siapa yang akhlak maidah tahu, saya tadi ngertiin apa akhlak? Akhlak tadi ngertiin apa saya? Mengosongkan, ya. Barang siapa yang ngosongin perutnya, itu nggak cukup untuk mengangkat hijab selama belum himmahnya untuk Allah. Itu belum cukup, udah di perut dikosongin, himmahnya untuk Allah. Sebetulnya bukan ngosongin perut, lawan nafsu. Kalau kata Imam Sayyidina Umar kepada anaknya, hal kullu ma tastahi tashtari, itu, ya, artinya apakah engkau memenuhi syahwatmu? Apa kepengen lakukan, apa kepengen lakukan. Ikutin syahwat, ya. Wa dzalika huwal amru kulluhu, dan itulah semua perkara itu di situ semuanya, di himmah itu, ya. Nah, himmah ini nggak akan tumbuh kecuali kita berpaling dari himmah selain Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan, Allah buka amal soleh, Allah buka kita untuk berbuat baik kepada apa, siapa, kepada suami, istri, tetangga, murid, guru, bawahan, atasan, sesama kawan, ya, lillah. Bukan hanya kepada orang yang dituakan atau kepada guru, bukan. Ya. Bahkan ukurannya orang yang shadiq, kalau orang itu cinta dan jujur kepada gurunya, dari mana tahunya? Ya, adalah dia cinta dan jujur kepada orang yang
kaitan dengan gurunya, baik itu murid-muridnya yang lain, ya, atau teman-temannya misalnya. Dia mencintai. Barang siapa yang cinta kepada sesama murid gurunya, apa cirinya? Ketika berinteraksi dengan orang dengan akhlak yang sama. Ya. Itu. Kenapa? Karena tarbiyah adalah membentuk manusia rohani. Kalau emang ada rohaninya, maka itu yang dia hidup dengan rohani itu. Kalau tidak, munafik. Dan itulah Lailatul Qadar, orang mendapat melihat syai'un minal malakut. Wa mabda'u jami'i dzalika taqlilut ta'am. Permulaan semua itu, yaitu dari mana mula-mulanya semua itu? Sedikitin makanan. Wa sayati lahu mazidu bayanin fi kitabil at'imah, insyaallah. Akan datang tambahan penjelasan di dalam kitab tentang makanan, insyaallah. Ya. Karena memang ada bab ini kan sirul asrarus saum ini kan dari Ihya Ulumuddin, ya. Diambil satu bab ini dibikin satu kitab kecil. Nah, Iqra Hafiz As-Sadis. Atau siapa yang mau baca? Nazim. Ayo. السادس أن يكون قلبه على الإتقان وأن يكون طالبا بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين. Nah, yang keenam, hendaklah hatinya setelah buka itu bergantung kepada Allah dan gelisah antara takut dan harap, karena dia tidak tahu apakah sholatnya diterima dan dia termasuk orang yang dekat atau ditolak. Ya, boleh dibaca ayuqbal saumuhu bahwa minal muqarrabin aw yurad alaihi, ya, bahwa minal mamqutin. Boleh dibaca ayuqbal saumuhu, yang penting tahu fa'ilnya siapa, ya. Atau ditolak, ya, dikembalikan kepadanya. Itu tolak itu ya rudu alaihi, dikembalikan kepadanya. Apa amal yang dikembalikan kepadanya? Yang mengamal, ingat baik, merasa beramal, ngaku beramal. Itu namanya amalnya ditolak, ya. Jadi ngomongnya selalu gua, aku, saya, itulah saya. Kalau nggak ada saya, aku, gua, nggak ada lu bisa. Itu namanya yuradu alaihi. Tuh gua balikin, masih dipegangin amal itu. Nah, habis buka, ya. Habis buka, ya Allah, diterima nggak tadi ibadah saya? Itu emang nggak bisa ditumbuhin oleh kita, itu nggak bisa ditumbuhin sama pikiran. Nah, kalau lagi mikirin lain, nggak tumbuh pikiran itu. Itu adalah suara nurani, suara manusia rohani. Nah, kita yang nggak punya, tumbuhin dalam pikiran. Begitu habis makan, ya Allah, para wali, artinya orang yang khusus, orang yang manusia rohaninya sudah sempurna, dia begitu. Ya Allah, saya, ya Allah, nggak punya perasaan begitu, saya mohon, ya, ayo aja begitu. Itu namanya orang yang menadah nafahat atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berjalan dengan guru dan
hambanya sedang menadah kepada Allah akan rahmatnya. Bukan gue yang ngajarin lu, gue yang enggak. Ya. Kalau begitu mah orang pada bikin kayak yang cakep, yang bagus-bagus. Wah, gue bikin kutub, ya. Gue bikin ahli diwan, gue bikin ya ahli malamah, dia bikin. Ya. Ini bukan bikin kutub, malah bikin terkutuk. Tidak. Ya, karena dia dengan segala karyanya adalah ciptaan Allah, karya Allah. Maka apa yang terjadi kepada dia? Allah. Itu manusia rohani itu, hak jiwa. Apa yang terjadi pada dia? Allah. Ya, susah bersyukurnya tuh. Bukan thank you God. Oh, thank you God, thank you God. Naam, وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. فقد روى عن الحسن بن ابن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال إن الله أنزل مر بقوم enggak ada lagi yaumal id, mesti ada yaumal id, kalau enggak ada tulis annahu marra biqaumin yaumal id, karena ini kisah di hari Idul Fitri. Allah. فقال إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تسد عليه باب الضاحك. نعم تسد عليه باب الضحك. Hendaklah demikian di akhir semua ibadah yang kamu selesaikannya. Ya, habis ibadah apa saja kalau kita telah sempurna melakukannya, ya, coba tanemin dalam pikiran Anda untuk merasa diri saya Allah bainal khauf war raja, antara takut enggak diterima sama diterima. Orang makin dekat kepada Allah makin begitu rasanya. Ya. Karena itu ada jiwanya, ada makomnya istilahnya. Ya. Kalau enggak tumbuhin. Karena ada diriwayatkan dari Sayyidina Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri bahwa Sayyidina Al-Hasan Al-Basri menjumpai satu golongan di hari Id, mereka lagi ketawa ketiwi. Ya, maka beliau berkata, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan ini midmaran. Apa? Midmar itu arena. Kalau tempat tinju apa namanya itu? Tempat boxing itu apa namanya? Ring. Ya. Arena untuk makhluknya berlomba di dalam arena itu, ya, taat kepada Allah. Ya. Ini bulan Ramadan ini kayak arena, kita di dalam arena ini, di dalam ring.
maka beruntung. Ada lagi satu golongan takhallafa, terbelakang, maka rugi. Maka sungguh heran, sungguh aneh, fal ajabu kullal ajab, sangat heran kepada orang yang ketawa dan main-main di hari ya. Beruntung orang yang mendahului, yang cepat, dan rugi orang yang gagal. Kata Imam Hasan Basri, amal wallahi, demi Allah, kalau saja tersingkap tutup ini, kalau dia melihat hakikat amal dia, maka orang yang baik sibuk dengan kebaikannya, orang yang buruk sibuk dengan keburukannya. Artinya orang yang baik ya, dia gembira karena ada kegembiraan batin diterima, sehingga lupa sama ketawa-ketawa, sama main-main. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, lupa amalan yang main-main, ketawa ketiwi. Yang buruk, kerugian orang yang ditolak menutup ketawa-ketawa, pintu ketawa. Ya Allah, saya nggak ada peluang. Tapi kalau saya pikir, saya teliti ya, adat di kita ini berbeda dengan di Arab. Kalau di Arab, hari raya itu nggak boleh ada orang nangis. Itu aneh. Ya, misalnya ada orang menangis, ya. Itu kenapa? Dia kenapa? Ya, kan orang anak-anak kita kan kadang-kadang di Mesir itu ngikut sholat id di lapangan, nyampur dengan orang Arab semua. Anak-anak kita kan ada budaya, begitu udah pada terangkulan sambut temen nangis, itu orang-orang nanya, kan kena id itu hari gembira, nggak boleh ada yang sedih. Kita juga nangis ada, nangis apa tahu? Ya abis nangis tetap berantem ya. Iya nangis bohong-bohongan aja. Abis nangis tetap dia berantem bayar saudara. Ada. Nah di sana adatnya gembira. Biar misalnya nih lagi pada nggak nanya juga, waktunya gembira kita gitu. Dan saat 2 hari udah nanggut lagi. Allah ada itu ada. Sama hari perkawinan tuh. Ya, kita begitu perkawinan langsung nangis haru. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada anaknya ketawa perkawinan, ibunya, bapaknya, mertuanya, itu semuanya. Lah hari gembira masa sedih. Bahkan kalau ada yang menangis, ini merusak suasana kegembiraan. Nah saya berpikir berarti yang diciptakan oleh sufi suasananya itu di kita. Nggak boleh ketawa, lebaran sedih. Ya Allah, kesalahan kita dimaafin enggak ya Allah gitu. Meskipun bohong-bohongan ada. Nah saya ketika melihat itu ternyata ada, malas netesin air mata itu. Ya, karena orang itu mesti punya kesidikan di dalam hati. Ya kan setiap generasi punya kewajiban untuk merubah sesuatu yang sudah jauh dari rohaninya, dari ruhnya. Hanya sebuah tradisi yang mati dan jumud, bisu. Nggak boleh dibiarkan. Mesti bikin satu suasana rohani yang hidup. Meskipun mungkin berbeda tampilannya dengan sebelumnya. Hak. Ini agama bukan milik satu generasi tertentu, bukan milik keluarga tertentu, bukan. Agama tidak dimonopoli oleh keluarga tertentu, negara tertentu, kampung tertentu, tidak. Ya. Semua Allah yang memberikan hidayah, yang memberikan ilmu, yang memberikan itu paham yang perlu
bekali lagi, ditajdid lagi pahamnya. وعن الأحنف وعن الأحنف بن قيس أنه قيل له إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك وقال إني أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه وهونوا من الصبر أهون من الصبر على عذابه فهذه هي المعاني الباطنة في الصوم. Nah, ada dari Al-Ahnaf ibn Qais ketika ditanya kepadanya, kamu itu sudah tua renta, jangan puasa itu akan melemahkan, yuda'ifuk. Apa jawabannya? Saya nyiapin puasa itu untuk keburukan yang panjang, dan menyabari taat kepada Allah bagi saya itu lebih mudah daripada menyabari siksanya. Nah, saya disiksa nggak kuat. Nah, melakukan ibadah taat biar capek, biar letih, kudu dijalanin. Ya. Kenapa? Karena puasa itu adalah untuk jadi benteng kepada keburukan. Itu maka udah tua gak kuat ya, kecuali ada penyakit pikun baru. Makanya sabar kepada taat, ya, kata Sidna Al-Ahnaf itu, ya, dengan keletihan, keberatan, taat masih dianggap ahwan, mudah dibanding sabar, artinya menyabari, menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, فإن قلت فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء صومه صحيح فما معناه فاعلم أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة لا سيما الغيبة وأمثالها. Kalau kamu berkata, orang yang hanya membatasi, ya ini puasa, orang yang hanya membatasi kepada menahan syahwat perut dan farji dan meninggalkan makna ini, asror ini, puasa ruh ini, puasa khusus ini, mungkin para fuqaha mengatakan saumuhu sahih, puasanya sudah betul. Kamu kapan puasanya? Dari fajar, bukanya huruf. Makan enggak, minum enggak, tidur sama istri enggak. Udah sah. Enggak akan kepikir gimana? Enggak kan? Enggak. Kalau memang orang hanya membatasi kepada syahwat batin, fama maknahu, terus manfaatnya, artinya, kandungannya, apa faedahnya yang diambil dari puasa itu? Fama maknahu. Apakah karena puasa terus ramping, jadi dia yang gendut jadi kempes? Itu maknanya. Ya. Atau hemat duitnya karena nggak makan. Bahkan Ramadan banyak buat keluar duit. Kudunya mah hemat, ini mah banyak buat beli apa baik. Segala durian deh, ICBL adem baik rasanya dibeli baik. Apa makna? Fa'lam anna fuqaha adh-dhahir, bahwasanya para fikih
zahir, yusbituna syurutadz zahir, menetapkan syarat-syarat zahir, biadillatin, dengan dalil-dalil dia ad'afu min hadhil adillah, lebih lemah daripada dalil-dalil ini, allati awradnaha bi hadhihi syurutil batinah, yang kami datangkan di syarat-syarat batinah. Ya. Di syarat-syarat batin tadi dalilnya lebih kuat, la siyama al-ghibah, apalagi ghibah wa amsalihha. Walakin laisa ila fuqaha adh-dhahir min at-taqlid, akan tetapi tidaklah ya fuqaha zahir itu membebani, artinya ada beban, illa ma yatayasaru ala umumil ghafilin al-muqbilina ala dunya ad-dukhul tahta, mempermudah kepada umumnya orang yang lalai yang menghadap kepada dunia untuk masuk di bawah apa yang taklid tadi. Kenapa? Agar orang-orang yang nggak kuat, yang nggak puasa, yang udah yang penting puasa dah, gitu. Orang sufi tidak, nggak cukup. Amma ulamaul akhirah fa ya'muna bisihhati al-qabul, fa ya'muna bisihhati al-qabulah. Adapun ulama sufi, ulama akhirat, memperhatikan qabul itu, diterima itu ya, memperhatikan dengan apa, kesahihan amal itu al-qabul, gitu maksudnya. Fayanuna bil qabul, fayanuna bisihhati al-qabula. Ya. Apa? Orientasinya, perhatiannya, yang namanya sahih itu diterima oleh Allah, itu sahih. Kalau nggak diterima, nggak sahih. Kalau pikir nggak, asal udah gerak sahih. Nah, diterima nggak oleh Allah nih amal yang begini nih? Ya. Makanya kenapa banyak tuh para aulia sholat, ya, sholat fardu sampai diulang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Kenapa? Karena rasanya nggak diterima, nggak sah. Bukan soal ruku sujudnya, tetapi istighraqnya, khusyuknya. Karena ibadah itu kan taklif, beban berat, kita lakukan dengan tubuh. Itu kan tubuh pengen buru-buru selesai. Kalau emang sampai selesai, wih hebat bener saya, ada pengakuan itu. Wah, kalau bukan gue mah apa baik gitu. Padahal itu juga taufik kepada zahirnya, hidayah kepada batinnya. Kalau ada hidayah, lanahdiyannahum subulana, itu bagi orang yang jahada fina. Nah itu. Maka wayalhamu wabil qabuli, bagaimana diterima itu? Ya. Mereka perhatikan sehat itu qabul, sah itu diterima. Terus diterima itu apa? Diterima itu adalah al-usulu ilal maqsud, sampai kepada yang diingini, yang dimaksud oleh Allah. Apa yang dimaksud oleh Allah? La ilaha illallah. Nggak ada yang bikin, nggak ada yang memberikan, nggak ada yang menganugerahkan, nggak ada yang yang memberikan kasab, nggak ada yang memberikan hidayah kecuali Allah. La haula wa la quwwata illa, tidak ada daya untuk melakukan perintahnya, tidak ada kekuatan menjauhi larangannya, melainkan semuanya pemberian Allah. Sampai datang. Emang sampai kepada Allah sampai kemana? Sampai kepada satu kondisi yang dia merasa semua itu dari Allah. Itu usul.
dirinya, itu bukan usul, itu fudul. Itu sampai. Makanya ada seorang mengabarkan kepada Imam Junaidi al-Baghdadi, dikabarkan bahwa di sana tuh ada orang keramat, makan beling, makan baja, makan paku, makan kayu, makan gitu. Lalu ditanya, apakah dia usul ya Imam? Na'am, ila Saqar. Tahu Saqar? Neraka Saqar. Kenapa jadi tasawuf berakhir jadi Satria Mandra Betawi? Ya, bukan menjadi hamba yang menjadi contoh, menjadi rahmat ya, bagi manusia. Wa yafhamuna, nah mereka memahami ini ulama akhirat, ulama sufi, annal maqsudah, bahwasanya tujuan daripada puasa at-takhalluqu bi khuluqin min akhlaqillah, bahwa maksud puasa adalah berakhlak dengan akhlak Allah. Saya ingin menjelaskan apa maksud akhlak Allah. Manusia itu, ini zahirnya manusia, di dalamnya ada batin, katakan ruh. Nah, orang sufi memberikan istilah bahwa zahir manusia, tubuh yang ada nafsu di sini, ini namanya manusia kauniyah, atau yang disebut kosmik, kosmologi. Ini diciptakan sudah jadi sifatnya dah, yang disebut fitrah fisik, fitrah ciptaan, ya. Atau yang disebut semula jadi. Kalau orang Malaysia bilang semula jadi. Kalau kita dari sononya begitu. Ini sifat asal, sifat asil. Udah jadi, nggak perlu belajar lagi udah. Sifat yang keluar dari sini nafsu, satu syahwat dengan ghadab, marah sama syahwat, itu nggak ada belajar lagi. Bocah kecil kayak gede buat marahnya itu, syahwatnya kalau udah kepegang susah, memang udah begitu sifatnya. Ya, ini kauniyah. Ruhnya ini perlu hidayah. Itulah Quran, hudal lil muttaqin. Inilah yang namanya agama Islam, din. Ya. Nanti dibebanin ke jasad nih, ayo lakukan untuk Allah. Nanti ruhnya ini akan dibangun oleh Allah nih. Akan dibangun oleh Allah. Ya. Ini maka kalau sudah sempurna ruh ini disebut Rabbaniyah. Ya. Atau ilahiyah. Ini kauniyah, ini orang sufi biasanya Rabbaniyah, meskipun ada yang bilang ilahiyah maksudnya Rabbaniyah. Nah, ini dengan apa dia mendapatkannya? Ya. Ini dengan agama yang dilakukan untuk Allah, maka Allah akan memberikan sifat-sifat mulia. Nah, ini namanya Allah. Ini kan sudah dibangun Allah, jadi sekarang Allah mau ngebangun ini melalui agama ini. Lakukan untukku. Ya, hei jasad nih, coba kerjakan perintahku. Ini namanya disebut irodahnya. Irodahnya dia nih. Irodahnya dia ini mesti ditundukkan kepada irodah Allah yang ada di sini. Makanya berat. Karena orang, kemauan orang dipaksakan ngikutin kemauan orang lain kan berat. Makanya orang sufi disebut murid. Ya. Berat.
Ini kan malam-malam suruh bangun kan berat. Ya. Murid, iradahnya tundukin kepada ini dulu. Agar tundukin kepada iradah Allah, artinya lakukan untuk Allah. Nanti baru Allah turunin, Allah bangun nih rohaninya sempurna. Maka dikatakan ruhnya adalah robbaniyah, jasadnya kauniyah. Meskipun kauniyah juga Allah juga yang bikin, ini istilah. Maka apabila ini sempurna, itulah yang disebut al-insanul kamil. Ini istilah yang diciptakan oleh orang sufi untuk menyebut seperti yang disebut oleh Al-Quran, muqarrabun, siddiqun, muhsinin, mukhlasin, ya, awliya. 5 istilah yang ada di Al-Quran diganti oleh orang sufi secara ilmu, al-insanul kamil. Sehingga dikatakan ini insan hayawan, insan adi, insan biasa, insan kauni, insan alam semesta, insan jasmani, insan yang berjisim. Ini insan rohani, insan ilahi, insan rabbani. Nah, kalau sudah sempurna, insan rabbani, insan kamil. Atau dengan nama lain, karena akhlak ini adalah akhlak Nabi Muhammad, insan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. NU nggak ada di sini. Nggak ada. Ini Muhammadiyah. Inilah yang perlu diwarisi, ya, oleh manusia. Apa sifat Nabi Muhammad SAW? Asalnya akhlak Allah, makanya dia harus punya akhlak Allah, sifat mulia yang Allah beri kepada dia. Itu. Ini tasawuf ini aja yang dibahas. Nggak ada yang ngebahas ini hijab untuk terbang, nggak ada. Kapan sempat? Dan itu mengotori jiwa. Zikir itu motifnya untuk ingat Allah. Nah. Ini maksudnya insan ilahi, ini insan rabbani. Wa huwa as-samadiyah. Puasa itu untuk membangun rohani, akhirnya punya sifat rohaninya ini namanya as-samadiyah. Ini sepakat orang sufi itu, berpuasa itu untuk mendapatkan sifat samadiyah. Di Al-Quran ada kul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa maknanya somad? Allah apa? Bergantung. As-somad Allah tempat bergantung. Di mana kita gantung Allah? Nih, rohani apabila sudah penuh sifat-sifat Allah, akhlak mulia, atau yang disebut Allah hadir dalam jiwanya, berarti kuat somadi, memiliki, ya, ketergantungan kepada Allah yang tinggi. Coba Rasulullah SAW selama di Mekah didukung oleh istrinya hartanya, didukung oleh pamannya secara politiknya, ya, dan dibela oleh kaum lemah, ya, hartawan, politikus, rakyat pro kepada Nabi Muhammad. Kalau hartawan nggak pro, kalah jadi presiden. Ya. Kemudian orang menyangka, ini yang lama-lama udah ditindas, disiksa, udah semua belingsatan kata kita mah, udah pada hijrah kemana-mana. Ya, mati Sayyidah Khadijah. Nah, udah titik lemahnya udah makin sampai nih Muhammad nih, mati pamannya. Udah
tinggal dorong doang jatuh. Rupanya Allah naikin ke langit, ke Sidratul Muntaha, set. Ya. Tidak ada tempat bergantung kecuali pada Allah. Tidak ada manusia yang sampai kepada Allah qaba qausaini au adna. Kita sampai ke Allah itu hanya sampai kepada mendapatkan hakikat Muhammadiyah, semua dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi lah yang kepada Allah itu Nabi saja. Nah, makanya disebut hakikat Muhammadiyah, meskipun asalnya adalah yang disebut dari Allah. Ini istilah. Takhalluk bi akhlaqillah juga istilah. Enggak boleh ini dibawa kepada ahli hadis ngamuk. Coba antum tanya kepada ahli hadis yang tidak bertasawuf lah. Ya. Ustaz, benar nggak kita disuruh berakhlak kepada Allah? Syirik kamu. Allah itu beda dengan orang. Masa kita berakhlak menjadi Allah? Ya. Ya. Enggak ada saya mau hafal hadis ketemu sita semuanya hafal ya enggak bakal ketemu kalau tidak duduk di ahli tajribah ruhiyah. Dan itu istilah ilmu untuk menamakan apa yang disaksikan oleh hati mereka tentang hakikat ini. Karena orang sufi telah melihat hakikat semua istilah dalam agama. Istilah mutakin, istilah sidikin, istilah muqarrabin. Mungkin orang hanya melihat maknanya yang terbatas, udah. Mesti dikaitkan dengan amal yang kelihatan zahir. Mereka orang sufi tidak melihat setiap nama-nama Tuhan, setiap istilah-istilah Islam, setiap nama-nama yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, dia punya makna yang mengetahui makna yang dalam, yang hakiki. Maka supaya tidak supaya tidak seragam, kan orang yang tidak bertasawuf juga disebut takwa. Tapi ketika orang sufi nyebut takwa, maka maknanya akan maka penggunaannya akan sama, maka dia punya istilah lain. Sebetulnya rujukannya takwa, istiqomah, ya, dan tahqiqul ubudiyah, kan itu umumnya. Ya. Tapi dia menggunakan istilah-istilah yang khusus tentang tajribah ruhiyah ini, tentang pengalaman rohani itu. Sebetulnya orang itu hanya perlu ngaji aja duduk. Ya, jangan coba-coba terus diterangin aja tentang tasawuf. Tidak, susah. Ya, padahal mereka orang alim duduk aja. Ya, mungkin lebih cepat daripada kita yang ya artinya sedang bertarekat, karena mereka memang orang alim. Imam Al-Ghazali semua ilmu tahu, tasawuf belum begitu masuk. Jadi bahkan dia menjadi konseptor pendirian pendirian tarekat sufi. Bentaran doang. Imam Ibn Athaillah Sakandari tadinya kan fakih ilmunya tinggi, masuk ke tarekat, bahkan konsep tarekat itu ditulis oleh Imam Ibn Athaillah. Ya. Ini yang disebut berakhlak dengan akhlak Allah itu istilah. Karena ini adalah akhlak alam semesta. Ini disebut tabiat. Tabiat dengan akhlak kan sama artinya. Cuman penggunaannya oleh agama ini tabiat, ini akhlak. Terkadang ini juga dipakai akhlak juga, akhlak sayyi'ah. Ini akhlak ya, hasanah, sama saja. Ini juga kalau digunakan tabiat, ya, ini tabiat mahmudah, karakter yang terpuji. Ya, makanya orang di akademis tidak mau nyebut akhlak, karakter. Ya, bagaimana membina karakter mahasiswa? Itu. Karena kalau akhlak norak bahasa Arab, gitu. Jadi karakter. Yang ngomong karakter ujung-ujungnya ngomong akhlak. Ya kira ada karakter, ada yang lain, nggak ada. Ya. Bagaimana agar mahasiswa ini nggak bader, nggak ujung-ujungnya begitu. Berakhlak mulia. Ya.
Wal ini somadiyah itu. Jadi dia punya daya tahan yang kuat, somadiyah. Karena sifat Allah itu somadiyah. Allahus Samad. Ini kalau mereka tidak memberikan tanda kutip istilah yang diberikan oleh orang sufi, dia jadi Allahus Samad gitu. Coba Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata satu ketika, "Ya Rabb, Anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard." Coba, Engkau sendiri tunggal di langit dan aku pun tunggal di bumi. Padahal itu kebutuhan bahasa badi'iyah, ya, tibak, keserasian kosakata agar wahid gitu. Artinya bahwa antal zahir wa antal batin, antal awal wa antal akhir. Nah, di sini tidak ada semuanya engkau. Di sini berwujud aku, padahal engkau gitu. Dan ini akan mengelirukan mereka orang sufi menganggap bahwa alam semesta ini adalah Tuhan. Baik. Wal iktida'u bil malaikati fil kaffi 'an syahawati bihasbil imkan. Dan iktida', ya, meneladani malaikat di dalam mencegah menahan syahwat semampu mungkin. Malaikat sama sekali nggak makan nggak minum, paling kita kurang gitu. Nggak makan nggak minum dari pagi sampai maghrib doang. Ya. Fa innahum munazzahuna 'ani syahwat. Malaikat suci dari syahwat. Kita sucikan. Wal insan rutbatuhu fawqa rutbatil bahaim. Manusia tingkatannya, kedudukannya di atas binatang ternak. Nah, ini di dalam tubuh manusia ini, ya, mengandung sifat binatang. Syahwat itu bahaim, ternak. Godok itu adalah apa binatang buas itu? Sab'iyah, as-sab, ya, buas, binatang buas. Ini bahaim, ini as-sab. Ya. Ini nyakar, ya, gigit, mentung, ya, nyapit. Ini sifat binatang. Ya, mengalahkan, ya, berantem, menjatuhkan ini makan, minum, tidur, jima, ngomong ini. Ya, nedak, apa nedak itu? Ngambil punya orang, ini dia. Kalau marah timbul sifat godoknya, injak, tendang. Ini namanya sifat kauniyah. Ya, ada binatangnya, tumbuh-tumbuhan ada di kita. Ya, tumbuh-tumbuhan, ada yang diketek, tumbuh-tumbuhan itu. Ya, semua ada. Air, api, semua. Ya. Bahkan setan ada juga. Lengkap dah. Hebat manusia ini. Ya. Laki yang orangnya kuat kalah, perempuannya lembut. Coba kan hebat deh. Ya preman banget di luar, pulang merungkut. Ya. Kenapa manusia lebih tinggi daripada likudratihi binuril aql? Karena kemampuannya disebabkan ada cahaya akalnya. Ala kasri syahwatihi, untuk menghancurkan syahwatnya.
Manusia dikasih akal untuk melawan syahwatnya, itu syahwat bahimah itu. Manusia juga lebih tinggi daripada sifat ghadab untuk menghancurkan. Fadhal. Fadhal. Nah, wa duna rutbatil malaikah, dan di bawah tingkat malaikat, di bawahnya. Listilai syahwat alaihi, karena ada kekuasaan syahwat kepada. Kenapa? Meskipun manusia tinggi tapi di bawah malaikat. Maaf, kenapa manusia di bawah malaikat? Karena manusia masih dikuasai syahwat. Wa kaunihi mubtada, dan dia diuji bimujahadatiha, untuk melawan syahwat. Kita itu mendapat ujian seumur hidup, yaitu melawan syahwat. Itu ujian seumur hidup. Bukan ujian yang sekolah akhir kan, yang pas sudah ke sekolah enggak ujian-ujian. Ada ujian hidup, itu melawan hawa nafsu. Nah, kalau kalah nafsunya, maka setara dengan malaikat. Ya. Ulaika khairul bariyah. Manusia itu sebaik-baiknya, paling baik bariyah. Apa artinya? Makhluk yang bersosok. Mau binatang, mau ya, baik sosoknya kelihatan atau tidak, baik sosoknya kelihatan betul atau gelemak-gelemak, ya, jin, ya, malaikat, itu. Fakullaman hamaka fi syahwat, ketika manusia itu tenggelam dalam syahwat, ya, in hatta ila asfalis safilin, jatuh kepada paling bawah, di bawah binatang. Nah, maka ditolong dalam setahun itu, sebulan dia ya naik pangkatnya itu ke malaikat. Enggak, udah dari pagi enggak makan, begitu maghrib derum lagi di makanan, jadi binatang lagi baik. Ya. Wa tahaqqaq bi zimaril bahaim, dan nyamain apa? Ke kelompok binatang yang lain. Wa kullama qama syahwati, ketika dia mengekang syahwat, irtafa'a ala a'lal illiyin, dia tinggi ke kedudukan yang paling tinggi. Wal tahaqqaq bi ufuqil malaikah, dan dia akan menyamai ufuk malaikat, yang ketinggian malaikat sama. Artinya ketinggian malaikat, dia dengan jasadnya lengkap dengan syahwatnya, lengkap dengan sifat ghadabnya, tetapi semua dalam monitor, dalam kekuasaan, dalam kawalan rohani. Ya. Begitu datang marah, cahaya datang. Allah, udah. Ya. Begitu pengen ngomong nih, ya kok datang tuh cahaya Tuhan tadi, akhlak. Enggak, soalnya kalau nggak ngomong, ditahan di hati, bisa-bisa TBC. Enggak TBC. Ya, karena dibuang ke lautan tauhid. Kalau orang lari ke Allah, itu diumpamakan seperti lari ke lautan. Ya, mau buang kotoran senegara ini juga di laut, kagak bakal tercemar, kagak bakal sakit, bahkan lebih sehat dibuang ke Allah. Maka orang puasa enggak makan, enggak minum, enggak jima, ngejaga lidahnya, min ajli, kata Allah, karena aku sehat. Kalau lihat laki kok udah 4 bat gede, karena Allah sehat. Ya, laki ngedumblong di rumah, mana malas banget. Ya. Tahu-tahu minta kopi gitu. Ya. Wal malaikatu muqarrabuna min Allah. Para malaikat adalah orang yang dekat kepada Allah. Walladzi yaqtadi bi
seperti malaikat dan menyerupai akhlak malaikat, maka malaikat yang yang dekat kepada Allah seperti dekatnya malaikat. Fa inna syabiha minal qaribi qaribu wa laysa qaribu thamma bil makani bal bis sifat. Orang yang serupa dengan yang dekat juga. Dan dekat di sini bukan tempat tetapi sifat. Nih, dekat kepada Allah itu sifat. Maka jangan pernah beragama ini dekat kepada Allah nambahin bilangin ibadah sementara hatinya tidak iqbal, bukan untuk Allah. Enggak. Ini beragama karena itu. Jadi itu yang seperti dikatakan seperti kazaban di lautan apa di lautan Zubodesh buih bang banyak ya, begitu dilihat cuma setengah ember ya kagak, seperti buih. Kenapa? Karena mereka beramal itu dibilangkan di kuantitas bukan di kualitas. Itulah khairul umur adwamuha. Adwam itu bukan rutin fisik, tetapi kelurusan ibadah yang terus untuk Allah saja dan drama di situ. Ibadah kan rohani bukan fisik. Dan siapa yang nggak tahu bahwa ibadah itu berat bagi tubuh, ya seperti yang tadi diceritakan, begitu kelar ibadah kan lega tuh. Alhamdulillah, udah sembahyang gua. Dikira di situ lezatnya, bukan, itu tipuan nafsu. Udah ya berat yang udah kelar, alhamdulillah. Keluarga gua habis zikir banyak banget, masya Allah. Padahal kenapa nikmatnya? Karena tadi jasad nggak ngapa-ngapain, nggak dapat kerjaan dia, bagian dia nggak dapat, kan enteng. Dia melakukan yang berat. Nah, ketika melakukan ibadah kan tertunda untuk melakukan bagian tubuhnya itu. Begitu kelar kan enteng. Entengnya memang nggak ngapa-ngapain tadi. Tadi mah ibadah, bukan konsumsi dia, konsumsi rohani. Ya, udah begitu enggak karena Allah, rohaninya tidak terbangun, tidak kuat, tetap malas lagi besok. Ya, coba sholat bukan tak berhenti, tapi kenapa? Begini lagi. Ya, maka mesti kita itu qiyam pada malam hari, meskipun ngantuk, ayo ayo aja terus ya, dengan penuh iktiraf kepada ya Allah. Begini temannya, ntar kalau sudah ruhnya bangun ya, bahkan itu tempat yang indah. Coba Sayyidina Umar berkata, kenapa? Kalau enggak ada akhir malam, saya enggak mau hidup di dunia ini. Itu yang nikmat. Kita juga emang itu yang nikmat itu, ngorok nikmat di situ itu. Ya. Mereka itu punya itu doang di dunia itu. Bahkan para aulia ya, dari siang itu udah nunggu, kayak ada kekasih dia tuh di situ turun ya, mereka turun malam itu tuh. Ya, ntar udah itu baik pikiran. Kan itu kisah ada wali kan. Ya. Karena bagi dia malam yang akhir itu seperti alam lain. Dia pandangannya begitu. Ya. Yang nanti juga para kekasih Allah itu pada berdiri. Allah gitu. Ya. Yang cerita wali siang-siang dia maksiat, begitu malam mau sholat, ya Allah, saya tadi maksiat. Itu nggak jadi. Malu masuk ke alam itu. Orang-orang bersih pada berdiri, lah saya kotor didewekan, merusak alam mereka katanya. Nangis, ngegerung-gerung. Tetangganya nggak dengar. Kenapa? Enggak ada apa.
enggak bisa begitu. Kalau udah nangis ngeganggu saya, harus dikirain memang ada musibah, nggak mau ngaku. Jangan begitu. Kita kan bertetangga, coba bilang ada apa. Udah nggak ada apa-apa. Ada apa. Tadinya saya mau sholat, saya ingat dosa waktu. Ya kan dia harus ngomong. Ya, tadinya saya mau sholat, begitu ingat dosa tadi siang saya nggak jadi, saya malah dia lupa. Gua kira apa? Lah emang waktunya sekarang tobat, udah jadi pakai nangis. Sudah pergi. Lah kan kita tuh kan menganggapnya begitu. Dia itu hidup dengan ruh tuh. Ya, itu rasional, itu udah akal terbalik. Ya, pandangannya. Kalau kita mah angsek terus, apa angsek? Wah. Assalamualaikum. Cerita itu dia. Kok yang mulai dulu kalau malam. Udah. Ya, rasanya diterima padahal rasanya dekat padahal jauh. Timbul pengakuan banyak banget tuh. Ya, gua paling udah. Ya, rapuh. Jangan mengaku. Ini namanya ya. Nah, puasa itu mencapai somadiyah. Baik. Nah, maka tadi yang dekat itu sifat sama. Wa idza kana huwa sirru shaumi inda aqabil albabi wa ashabil qulub fa ayu jadwal ta'khir aqlatin wa jama' aqlatain inda al-isya ma'al inhimaki fi syahwatil akhir tulan nahar. Di mana berhentinya ini ya? Jika ini rahasia puasa, menurut ahli albab, ya, ya, oke, nggak apa-apa namanya ya, orang yang berakal dan pemilik hati. Lalu apa faedahnya? Pak ayu jadwal. Ya, apa faedahnya mengakhirkan makanan dan menghimpun dua makanan di waktu malam ya, dengan apa? Dengan tenggelam di dalam syahwat lain sepanjang hari. Ya. Kalau tujuannya puasa itu tadi melawan hawa nafsu dengan mengurangi makan blak-blak, terus apa artinya? Kita nggak makan di siang hari dan ketika malam makannya banyak banget, dikumpulin dari siang sampai malam makan dan tenggelam dengan syahwat. Ya, ini tidak ada artinya. Walau kana li mithli jadwa fa ayyumana li qauli. Kalau puasa begitu tuh, siang enggak makan, malam makan banyak, tenggelam kepada syahwat, ya, maka apa makna sabda Nabi kam min shaimin laisa lahu min shaumhi illa al-ju'i wal 'atas? Ya. Apa maknanya? Bahwa Nabi bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa ya, ternyata hanya tinggal makan, haus dan dahaga saja. Oleh karena itu, qala Abu Darda, ya habbaza naumul aqyasi wa fitruhum kaifa la yu'ibuna saumal hamqa wa sahrahum wala zarratin min zawi yaqinin wa taqwa afdalu wa arjah min amsalil jibal ibadatan minal mughtarin. Oh sayangnya, oh indahnya begitu tidurnya orang yang cerdas. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan bukanya ya. Dan orang yang akyas dan orang yang arif, orang yang siddiq gitu. Ya, tidurnya saja ya, ibadah dan bukanya saja ya, ibadah. Bagaimana tidak mereka mengaibkan puasanya orang ahmak?
begadangnya juga. Ya. Dan sungguh orang yang mempunyai keyakinan dan ketakwaan itu lebih afdol dan lebih arjah daripada orang yang terpedaya yang ibadahnya segede gunung. Ibadahnya banyak padahal tidak punya keyakinan, tidak punya ketakwaan, tidak punya asrar puasa dan lain sebagainya, enggak ada artinya. Walidzalika qala ba'dul ulama kam min sha'imin muftir wa kam min muftirin sha'im, katanya. Oleh karena itu ulama mengatakan begini, berapa banyak orang yang puasa tapi enggak puasa, ada orang yang enggak puasa tapi puasa. Ya. Orang yang di Ramadan kan sha'im tapi muftir, seolah-olah dia enggak puasa. Sementara aulia di bulan lain dia kan enggak puasa tuh, tetap puasa baik. Apa khususnya itu? Khusus saumul khusus itu. Puasa kan untuk mengurangi kekuatan nafsu. Apabila seseorang dimanapun melakukan itu, artinya dia sedang menghadapkan hidup dan ibadahnya untuk Allah. Itu yang mendapat ketinggian rohani. Itulah proses pembangunan rohani. Wal muftirus sha'im huwa alladhi yahfadhu jawariha 'anil atham wa ya'kulu wa yashrab. Orang yang buka tapi puasa itu orang yang menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Kan di bulan lain enggak puasa, muftir namanya. Tapi sha'im tapi puasa khusus. Ini kan bab puasa khusus. Sedangkan orang yang puasa tapi buka, orang yang lapar dan dahaga tetapi membiarkan anggota tubuhnya bulan Ramadan makan banyak, tidur iya, ya, begadang malam gak ngapa-ngapain, gibah jalan terus, ya udah. Apa? Allah nggak perlu dengan puasa. Maksud puasa apa emang? Lah, lu tinggal lapar dan dahaganya doang. Ya. Maka saya ada menulis di kitab Ta'amulat, mengutip perkataan orang sufi. Ada kategori orang yang berpuasa. Ada orang yang memang rohaninya sudah tinggi sejajar dengan puasa. Masuk bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa kecuali berkat pahala yang berlebihan di bulan puasa itu doang. Ya. Kenapa? Karena dia memang udah alamnya puasa itu. Li'anna shauma hayatu sufi kulluha. Itu udah alamnya. Jadi masuk ke Ramadan, ya, enggak ada menambah apa. Mereka berkata kullu laili lailatul qadar. Nah, ada orang yang ketika bulan puasa ditinggikan rohaninya tuh di bulan puasa tuh. Begitu akhir turun lagi, ya, turun lagi, tetapi di atas, ya, tingkatan sebelum Ramadan. Ini bagus, inilah orang-orang yang soleh, ahli bir, ahli zuhud, ahli ibadah. Kalau yang di atas itu aulia, ya, wal arifin. Ada lagi orang begitu puasa naik, begitu habis puasa balik lagi ke asal. Ya, ada kalau bulan puasa dia pisan, ya, mau marah entar, kalau berantem entar sawal. Itu begitu modelnya. Ya. Ini soim, sekarang gua puasa, kalau mau urusan entar sawal. Nggak boleh, kita nggak boleh berantem soalnya bulan puasa nih. Ya, kan begitu. Katanya apa tahu, ntar sedah, sekarang udah sawalnya, ayo. Nah, balik lagi ke awal. Nah, ada yang paling buruk. Bulan puasa datang cuman rame-rame doang. Kumpul sana, kumpul sini, pesta sana, pesta sini, bikin nama-nama, mau selamat datang ya Ramadan, alam merabat, orangnya tidur, makan banyak, gibah, dan ya, puasanya begitu, sholatnya begitu, enggak berubah. Ya, udah, sampai puasa pergi juga emang begitu. Dan itu yang terbanyak. Ya. Gimana orang itu mau berubah? Ngaji. Ya. Emang aturan hidup itu di mana?
Enggak cukup dia merenungin punya pengalaman, enggak cukup. La yakfi an-nazar fi umumil awqat, la. Wa man fahima ma'na as-sawm wa sirra alima anna mathala man kaffa 'anil aqli wal jima wa aftara bi mukhalatatil atham kaman masaha ala udwin min a'dha'ihi bil wudu salas marrat faqad wafaqa fi zahiril 'adad illa annahu tarakal muhim wa huwa al-ghasl fa salatuhu marduda 'alaihi bi jahli. Orang yang memahami makna puasa dan rahasianya, maka dia akan tahu bahwa perumpamaannya orang yang menahan makan, minum, jima dan buka dengan bergelimang dosa itu seperti orang yang masah itu apa? Mengusap anggota tubuh sampai 3 kali sesuai dengan zahir 3 kali bilangannya, tetapi dia meninggalkan yang muhim, membasuhnya dengan baik. Kan misalnya muka cuman 3 kali, cuman udah usap doang, ya, nggak pakai air, udah 3 kali, tapi dia nggak digosok, itu cuman kalau pakai air juga disiratin doang, nggak digosok, seperti begitu. Itu maka sholatnya ditolak dengan bijahala. Nah, perumpamaan wa masalu man aftara bil aql wa shama bi jawarihi anil makari. Perumpamaan orang yang enggak puasa makan, tetapi dia puasa anggota tubuhnya dari yang dilarang, kaman ghassala a'dahu marratan marrah. Adalah orang yang menggosoknya, yang membasuhnya, dibasuh benar. Benar, ini juga benar. Ya. Ambil cair dibasuh. Benar sekali doang. Salatnya mutaqabbalah diterima insyaallah li ihkamihil asal, karena berdasarkan kekuatan asal wa intarakal fadl, meskipun meninggalkan keutamaan. Kan 3 kali itu sunnah. Ya, kalau Al-Qur'an itu perintahnya semua 1 doang. Muka 1. Orang melakukan itu juga sah. Tapi Nabi nontoinnya 3 sunnah. Ini mah 3 tapi nggak digosok. Cuman caukin air udah, caukin ke muka udah 3. Romannya mah puasa tetapi gak diterima karena gak betul melakukannya. Nah kalau itu mah dia gak puasa tetapi menahan hawa nafsu, sama dengan wudhu digosok tapi tidak 3 kali diterima meskipun. Coba ini Imam Al-Ghazali kan faqih, mengumpamakan perbuatan zahir batin diperumpamakan, diilustrasikan ke dalam perbuatan zahir. Wa masalu man jama'a bainahuma, bagaimana orang yang menghimpun semuanya? Kaman ghassala kullu udwin salas marrat fa jama'a bainal asli wal fadli wa huwal kamal. Puasa ongkok umumnya, secara khususnya juga iya. Ini sama juga orang membasuh semua anggota 3 kali, menghimpun antara asal amal dan fadl amal, dan itulah kamal. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, inna shauma amanatun, puasa itu amanah, falyahfaz ahadukum amanatah, maka hendaklah setiap orang menjaga amanatnya. Wala matala Allah azza wa jalla, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Wa ba'ayadahu ala sam'ihi wa basarihi faqala as-sam'u amanah wal basaru amanah. Letakkan tangan di telinganya dan di matanya dan mengatakan ini pendengaran amanah, penglihatan amanah, itu puasa itu amanah. Maka jaga semua anggota tubuh ini amanah untuk berpuasa. Walau annahu min amanati saum, kalau hal itu bukan merupakan amanat puasa, lama qala, tidaklah Nabi mengatakan falyaqul inni sha'im inni sha'im inni sha'im. Dia mau ngajakin berantem, yang nyaci maki, saya puasa. Ya, saya menjaga amanah seluruh anggota tubuh ini. Inni auda'tu lisani li ahfazah fa kaifa utliquhu bi jawabi. Ya. Saya meletakkan lidahku ini untuk aku pelihara. Bagaimana aku biarkan untuk menjawab tantanganmu dan marahmu? Bukan.
tidak isi, atau tatahayyaz ila ghimari arbabil albab, atau masuk kepada arena ahli albab al-qulub, adalah pemilik hati. Apakah cukup ya puasa zahir-zahirnya doang, ya berbuat baik asal-asal doang, tidak dirawat, tidak diurus batinnya, jiwanya, hatinya, dan semua, ya, atau merasa cukup di situ, tidak masuk kepada ya kelompok arbabil albab, sahibul qulub, ya, wa huwa minas siddiqin wal awliya'il muqarrabin. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.